Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ajeng Rizka Amelia, Nur Sapitri Wilda Holipah akan mempresentasikan tentang keuangan publik negara Jepang di masa pandemi. Seperti yang kita ketahui, pada masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali masalah yang berdampak pada berbagai bidang, khususnya dalam bidang ekonomi. Dalam hal ini dapat mempengaruhi tingkat perekonomian yang tidak stabil pada sektor industri perekonomian, perorangan maupun keluarga. Pada Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendeklarasikan COVID-19 sebagai pandemi global. Ketika COVID-19 makin meluas, sebagian besar negara di kawasan ASEAN membatasi perjalanan dari atau ke Cina, termasuk ke negara lain yang terkena dampak seperti Jepang. Gambaran umum ekonomi Jepang. Pada pandemi COVID-19 memberikan ujian serius bagi perekonomian Jepang. Ekonomi Jepang mengalami kontraksi sebesar minus 0,6% YoY pada Q1 2020 dibandingkan Q4 2019. Pelemahan ekonomi terjadi sebagai akibat kenaikan pajak penjualan, perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat, serta bencana alam. Oleh karena ekonomi Jepang telah terkontraksi minus 1,9% pada Q4 2019 dibandingkan kuartal sebelumnya, maka pertumbuhan ekonomi negatif di Q1 2020 secara resmi membawa Jepang ke dalam masa resesi. Grafik komponen produk domestik bruto Jepang. Mengacu pada diagram B3.2, apabila ditinjau dari sisi permintaan, penggerak utama perekonomian Jepang adalah private consumption dengan porsi 56%. Merebaknya COVID-19 mengakibatkan konsumsi masyarakat di Q1 2020 turun sebesar minus 0,8% dibandingkan kuartal sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan turunnya daya beli masyarakat sebagai akibat pembatasan kegiatan ekonomi dan melemahnya tingkat confidence masyarakat. Penurunan juga terjadi di sisi residential investment dan ekspor yang menutupi dampak dari pertumbuhan bisnis investment yang naik sebesar 1,9%. Grafik indeks produksi manufaktur. Apabila dilihat dari sisi penawaran, pandemi COVID-19 juga memberi tekanan bagi seluruh sektor ekonomi di Jepang, baik manufaktur maupun sektor jasa. Grafik B3.2 menunjukkan bahwa setelah sempat meningkat di bulan Januari 2020, yang terutama disebabkan peningkatan produksi otomotif, indeks industrial production Jepang terus mengalami penurunan sampai dengan bulan April 2020. Penurunan juga terjadi di jumlah penjualan jasa Jepang. Penjualan sektor jasa mengalami penurunan dari JPY 96,02 di Q4 2019 miliar menjadi JPY 95,57 miliar di Q1 2020. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor jasa yang mengalami penurunan yang cukup besar. Pada periode Januari sampai Maret 2020, jumlah wisatawan asing yang datang ke Jepang terus mengalami penurunan yang signifikan sebagai akibat pembatasan perjalanan dan akses yang diterapkan. Pada bulan Maret 2020, tercatat hanya 197.300 wisatawan asing yang mengunjung ke Jepang, turun drastis apabila dibandingkan dengan jumlah kunjungan di bulan Maret 2019, yakni 2.760.000 pengunjung. Kerja baru, sektor perdagangan merupakan salah satu kontributor pertumbuhan ekonomi Jepang. Neraca perdagangan Jepang seringkali berada pada posisi surplus. Namun demikian, perang dagang antara Tiongkok dengan AS memberikan dampak negatif pada perdagangan Jepang. Pada tahun 2020, kondisi ini diperburuk oleh melemahnya permintaan dunia sebagai dampak pandemi COVID-19. Neraca perdagangan Jepang pada Q1 2020 berada dalam posisi defisit JPY 201,33 miliar. Kinerja neraca perdagangan Jepang yang selama ini sudah mengalami tekanan sebagai akibat perang dagang antara Tiongkok dan Jepang terus menghadapi pelemahan permintaan global sebagai akibat merebaknya COVID-19. Setelah sempat mengalami posisi surplus pada bulan Februari 2020, nilai ekspor Jepang terus mengalami penurunan dengan laju yang lebih cepat dibandingkan penurunan impor, sehingga pada bulan April 2020 dan Mei 2020 Jepang mencatat defisit
neraca perdagangan sebesar JPY 931 miliar dan JPY 833,39 miliar. Diagram B.3.2 Daerah tujuan ekspor Jepang Mei 2020. Dari diagram di atas diketahui bahwa daerah tujuan ekspor utama Jepang adalah Asia, diikuti Amerika Utara dan Eropa Barat. Merebaknya COVID-19 mengakibatkan penurunan ekspor Jepang ke Asia pada bulan Mei 2020 turun sebesar -12%. Dibandingkan ekspor Jepang ke Asia pada bulan Mei 2019, nilai ekspor ke Asia pada Mei 2020 adalah JPY 2,744 miliar, sedangkan ekspor ke Amerika Utara bulan Mei 2020 turun sebesar -51% dibandingkan nilai bulan Mei 2019 dan ekspor ke Eropa Barat di bulan Mei 2020 turun -35,4%. Dibandingkan bulan yang sama tahun 2019, penurunan ekspor terjadi di semua produk Jepang. Ekspor kendaraan bermotor yang merupakan produk ekspor utama Jepang mengalami penurunan -64,1% pada bulan Mei 2020 dibandingkan Mei 2019. Kebijakan stimulus fiskal. Sampai dengan bulan Mei 2020, pemerintah Jepang telah menerbitkan 4 paket stimulus terkait penyebaran COVID-19. Paket stimulus pertama dikeluarkan pada 14 Februari 2020 sebesar JPY 10 miliar, yang berasal dari dana cadangan darurat kontingensi reserve fund untuk mengatasi dampak ekonomi COVID-19. Beberapa stimulus fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mengurangi dampak dari COVID-19 antara lain, yang pertama, paket dukungan keuangan pertama senilai JPY 500 miliar pada Februari 2020 dengan menyediakan pinjaman berbunga rendah untuk UKM khususnya di industri pariwisata. Yang kedua, paket stimulus kedua sebesar JPY 1,6 triliun USD 15,6 miliar atau Rp 224,3 triliun untuk perusahaan kecil dan menengah serta pekerja wira swasta yang terkena dampak COVID-19. Yang ketiga, pemerintah menggunakan lembaga keuangan publik termasuk Japan Finance Corporation. Yang keempat, paket stimulus kedua berupa penawaran pinjaman. Yang kelima, paket stimulus fiskal kedua juga ditunjukkan membantu perusahaan besar. Yang keenam, pemberian kompensasi bagi orang tua. Dan yang ketujuh, penawaran kepada freelancer atau pekerja bebas. Lalu selanjutnya paket stimulus ketiga sebesar 117 triliun Jepang yang dialokasikan untuk pelindungan dunia usaha dan mempertahankan ketersediaan lapangan kerja, pemulihan kegiatan ekonomi, dan pengembangan struktur ekonomi yang tangguh yang diantaranya terdiri dari perluasan Employment Adjustment Subsidy sebesar 6,99 miliar Jepang, dukungan asuransi untuk pekerja, dukungan likuiditas bagi usaha mikro kecil menengah sebesar 3, triliun Jepang, termasuk di dalamnya pemberian pinjaman dengan bunga rendah, lalu subsidi untuk usaha mikro kecil dan menengah sebesar 2, triliun Jepang, subsidi untuk masyarakat perorangan sebesar 12 triliun Jepang, subsidi khusus sementara bagi rumah tangga yang memiliki anak sebesar 106,5 miliar, Go-to Campaign berupa dukungan kepada industri yang terdampak dengan menyelenggarakan public-private joint campaigns seperti pada usaha transportasi, restoran, hiburan sebesar 1,6 triliun. Selanjutnya, program pengembangan struktur ekonomi yang tangguh dengan nilai total sebesar 912 miliar Jepang yang terdiri dari subsidi untuk mendorong investasi dalam negeri dengan tujuan mendukung supply chain 220 miliar Jepang, program mendukung diversifikasi global supply chain sebesar 2,23 miliar Jepang, memastikan pendidikan yang merata dengan mempercepat Giga School Plan sebesar 229 miliar Jepang, pengembangan infrastruktur digital melalui investasi publik 17,8 miliar Jepang, dan program untuk mendorong digitalisasi oleh UMKM sebesar 10 miliar Jepang, lalu penyediaan dana cadangan COVID-19 sebesar 1, triliun Jepang.
Lalu slide selanjutnya adalah pada paket stimulus keempat, pemerintah Jepang masih meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan pada paket stimulus ketiga dengan jumlah dana yang lebih besar, seperti bantuan kepada pekerja baik berupa subsidi dan bantuan asuransi pinjaman kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, dan program subsidi untuk mempertahankan keberlangsungan dunia usaha. Namun demikian, terdapat beberapa program stimulus baru yang diluncurkan oleh pemerintah seperti pinjaman kepada perusahaan besar dengan nilai 452 miliar Jepang, penyediaan modal kerja sebesar 2,36 triliun Jepang, rent support grant untuk UMKM sebesar 2 triliun Jepang. Selanjutnya, memberikan penangguhan pembayaran pajak bagi perusahaan maupun individu yang terkena dampak langsung wabah selama 1 tahun dan dapat diperpanjang. Fasilitas ini diberikan kepada wajib pajak yang penerimaannya mengalami penurunan setidaknya 20% dari periode sebelumnya. Lalu, pengurangan pajak untuk investasi terkait teleworking oleh pengusaha kecil dan menengah. Memberikan jaminan kredit bagi perusahaan yang terkena dampak yang sangat signifikan dari COVID-19. Jaminan kredit 100% dengan nilai hingga 280 juta Jepang bagi perusahaan atau industri yang mengalami penurunan penjualan 20% dari tahun sebelumnya. Untuk kategori industri yang tidak terdampak parah, jaminan kredit sebesar 80% diberikan jika penjualan turun hingga 5% dengan nilai total jaminan sebesar 280 juta Jepang. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.